Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 4, ingin mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ginanjar Surya Permana. Saya sebagai ketua kelompok dan wakil ketua kelompok saya ada Septiani Sylvia. Kemudian ada anggota-anggota saya, ada Abdullah Hisyam, Afila Aprilita, Eka Irmayana, Latifah Sekar, Muhammad Gimo, Muhammad Abian, dan Naila Amalia. Langsung saja selanjutnya ke bagian pertama tentang mengenal teknologi berbasis mesin yang akan dijelaskan oleh Abdullah Hisyam dan Eka Irmayana. Mengenal teknologi berbasis mesin, pengaruh positif revolusi industri bagi Indonesia, misalnya diperkenalkan teknologi-teknologi baru berbasis mesin oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, baik dalam bentuk mesin, pengolah hasil bumi, teknologi transportasi, maupun teknologi pertanian. Kelak setelah merdeka yaitu melalui kebijakan nasionalisasi semua aset Belanda di Indonesia. Teknologi-teknologi ini masih dapat dipakai dan bahkan dikembangkan untuk membangun Indonesia yang sudah merdeka. Bangsa Indonesia mengenal mesin pengolah hasil bumi seperti mesin pengolah tebu menjadi gula, kelapa sawit menjadi minyak, dan biji kopi menjadi bubuk kopi. Mesin-mesin ini meningkatkan hasil produksi dengan lebih cepat dan efisien, tidak saja pada zaman pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga sejak Indonesia merdeka. Munculnya sarana transportasi seperti kereta api dapat menggantikan sistem pengangkutan tradisional, tenaga manusia ataupun hewan. Perkembangan transportasi air ditandai dengan munculnya kapal-kapal bermesin yang memungkinkan transportasi hasil-hasil bumi antar pulau dapat dilakukan dengan cepat. Di bidang teknologi pertanian, hasil-hasil revolusi industri memperkenalkan bangsa Indonesia pada bibit-bibit tanaman yang unggul seperti tebu, nila, tembakau, padi, dan palawija. Bangsa Indonesia juga diperkenalkan dengan sistem tanaman selah. Masuknya teknologi pertanian telah memberi bangsa kita pengetahuan baru tentang teknik pengolahan tanah, pembibitan, pembangunan irigasi, dan intensifikasi pertanian, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal paham liberalisme. Pengaruh positif lain dari revolusi industri bagi Indonesia adalah tumbuh dan berkembangnya paham liberalisme. Kelahiran liberalisme merupakan reaksi terhadap gagasan-gagasan seperti adanya hak-hak istimewa atas dasar keturunan, adanya satu agama yang diakui sebagai agama negara, monarki absolut, dan adanya gagasan bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia. Pengaruh paham liberalisme mengusung perdagangan bebas, penegakan hak milik pribadi, pembatasan campur tangan negara dalam perekonomian, dan memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sistem ini bersatu di bawah sistem yang disebut kapitalisme. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa bangsa Indonesia pertama kali dikenalkan oleh sistem kapitalisme ini melalui kebijakan pintu terbuka. Filsuf Inggris John Locke, Rousseau, dan Montesquieu dianggap sebagai pemikir-pemikir perintis pada liberalisme. Gagasan para filsuf ini kemudian mempengaruhi para tokoh revolusi Amerika dan revolusi Perancis, baik dalam perjuangannya menumbangkan feodalisme dan monarki absolut maupun dalam penyusunan konstitusi mereka dalam panca revolusi. Di kedua negara tersebut, paham ini berkembang luas. Pada saat Prancis dikuasai oleh Napoleon Bonaparte tahun 1804 sampai 1815, paham ini menyebar luas ke negara-negara taklukan Bonaparte di Eropa seperti Belanda, Italia, dan Polandia. Oleh karena itu, meski paham ini sudah sejak lama digaungkan para filsuf, banyak orang menganggap revolusi Perancis berperan kuat menyebarkan paham ini ke seluruh negara Eropa termasuk Belanda dan Inggris. Saya akan menjelaskan bagian C tentang kebijakan pintu terbuka. Pada tahun 1850, kaum liberal Belanda memenangkan pemilu parlemen.
pada tahun 1870, kaum liberal bahkan meraih kemenangan mutlak. Kebijakan politik dan ekonomi di Belanda pun bernuansa liberal. Dasar liberalisme dalam bidang ekonomi adalah setiap individu harus diberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara. Kemenangan ini berdampak langsung terhadap Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan pintu terbuka. Hal itu diwujudkan dengan membuka ruang atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan pertama kalinya Belanda memberikan keleluasaan pada pemilik modal swasta untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Sebagai landasan kebijakan ini, Parlemen Belanda meluncurkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria 1870 ini bertujuan melindungi hak milik petani atas tanahnya, memberi peluang pemodal asing menyewa tanah dari penduduk Indonesia, dan memberikan kesempatan kerja pada penduduk Indonesia. Undang-Undang Agrarian tahun 1870 secara jelas menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah kepada pemerintah. Tanah dapat disewakan paling lama 75 tahun dan yang disebutkan sebagai tanah pemilik pemerintah adalah hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah desa dan penghuninya, dan tanah tak memiliki adat. Tanah penduduk adalah semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk. Tanah semacam itu dapat disewa selama 5 tahun. Kebebasan dan keamanan penguasa dijamin. Hanya orang Indonesia lah yang berhak memiliki tanah, tetapi orang asing diperbolehkan untuk menyewa dari pemerintah selama 75 tahun. Karena kebijakan tersebut berhasil menarik perhatian pengusaha swasta, baik asing maupun Tionghoa, untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia. Tetapi hak-hak dasar masyarakat atas tanah juga dihargai. Sementara itu, Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang disahkan pada tahun 1870 mengatur tentang kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap. Melalui UU Gula ini, banyak perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda, bidang perkebunan. Kaum liberal yang berkuasa di Parlemen Belanda sebetulnya mampu maksud untuk memperbaiki taraf hidup bangsa. Namun dalam pelaksanaan, kesempatan ekonomi yang terbaru menjadi medan eksploitasi baru bagi bangsa Indonesia. Isi Undang-Undang Agraria. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan untuk menjual tanahnya. Yang kedua, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan selama waktu tidak lebih dari 75 tahun. Yang keempat adalah Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat. Kemudian ada Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Isinya yang pertama adalah perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Yang kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Dengan adanya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula tahun 1870 ini, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam bidang perkebunan maupun pertambangan. Saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Kebijakan pintu terbuka melahirkan eksploitasi besar-besaran. Hal ini mendorong kaum liberal dan kaum humanis Belanda mengeluarkan seruan yang tajam. Hal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Belanda berkewajiban secara moral menyejahterakan rakyat Indonesia dan tidak terus-menerus mengeksploitasinya. Seruan ini ditanggapi pemerintah sehingga lahirlah apa yang dinamakan politik etis pada tahun 1901. Politik ini diwujudkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi 1. Membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian atau irigasi. Yang kedua, mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk atau migrasi.
Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan atau dinamakan edukasi. Dalam pelaksanaannya, politik etis ini menyimpang jauh dari tujuan mulianya. Irigasi diperuntukkan untuk kepentingan perkebunan-perkebunan milik Belanda, migrasi bertujuan mendapatkan pekerja-pekerja untuk perkebunan Belanda, dan pendidikan pun hanya dapat dinikmati oleh segelintir rakyat pribumi. Setelah di Eropa terjadi revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Belanda sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Bahan tambang yang sangat mereka cari adalah batu bara, minyak bumi, timah, dan biji besi. Pada tahun 1950 dibentuklah Dienstverleiding-Dienst yang berganti nama menjadi Mingfou pada tahun 1922. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan geologi sumber daya mineral. Hasil penyelidikannya berupa batuan, mineral, fosil, dan laporan. Oleh karena itu, mereka membangun gedung di Bandung yang bernama Geologisch Museum. Pada tahun 1850, seorang geologi Belanda yang bernama Willem Hendrik de Graaf menemukan batu bara emas hitam di sepanjang sungai Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tahun 1889. Mulai saat itu dilakukan pertambangan. Pemerintahan Belanda berinvestasi sebanyak 5,5 juta gulden untuk membangun pelabuhan Teluk Buyur di Padang. Tujuannya untuk memperlancar ekspor hasil tambang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.